Shalom. Yes. Shalom, shalom. Saya sungguh bersuka cita malam hari ini. Pertama kali saya boleh ada di PD Kalvari. Terima kasih untuk undangannya Ibu Febi. Terima kasih Cileke yang mendelegasikan tugasnya kepada saya. Terima kasih. Saya percaya adalah Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang menyempatkan waktu, memberikan waktunya sesibuk apapun kepada Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu, ada Bapak kan ya? Bapak dan Ibu sekalian benar-benar memberikan waktu yang terbaik guna untuk merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam penyembahan, kita coba sapa kanan kiri. Shalom, lambaikan tanganmu atas bawah kiri kanan. Kita berkata bahwa kita berdangdut dulu, joget, karena ciri khas Rofi kalau tidak ada dangdut tidak akan bisa nge-WL ya. Jadi kita berdangdut dulu, kita menari buat Tuhan. Katakan, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya bila kita semua hidup dalam persatuan karena kita semua saudara. Dan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala harun dan kejanggutan jubahnya turun seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan sambil menari saudara. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, berkat Tuhan senantiasa ada bersama kita. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita beri tepuk tangan. Kita berikan semangat atas satu sama lain. Kita semua bersaudara. Haleluya. Amin. Seger ya? Seger. Ketika kita memberikan hati kita untuk menari buat Tuhan, pasti ada kesegaran rohani yang kita bisa rasakan. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita masuki gerbang Allah, kita masuki persekutuan doa ini, kita bawa hati kita persembahkan hati kita untuk siap untuk menyembah Tuhan, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kita buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda yang Tuhan diberikan kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan hati kami untuk datang kepadamu, Engkau Allah senantiasa membuka tangan-Mu untuk menyambut kami dengan sukacita Tuhan. Dan hanya ada banyak berkat yang Tuhan boleh sediakan dan persiapkan untuk kami boleh rasakan malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah ada yang bisa kami balas. Kami terlalu tahu bahwa penebusan-Mu atas setiap kami tidak akan pernah terbalaskan Tuhan dengan apapun yang kami buat. Tetapi kami tahu yang kami boleh lakukan kepadamu untuk membalas kebaikan-Mu adalah memberikan hati kami, memberikan hidup kami, melalui pujian penyembahan kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan setiap helai rambut Tuhan yang jatuh Engkau tahu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, lihatlah hati kami, lihatlah tangan kami yang terangkat memuji-Mu. Satu kerinduan kami Bapa, Engkau disenangkan atas pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini hati kami Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kami angkat tangan kami Bapa. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih tinggi lagi kami nyatakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, rentangkan tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Allah. Kita nyatakan dengan segenap hati, kami mau selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, yang selalu menopang. Ini hati kami Tuhan, selalu bersyukur, amin, amin.
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu yang Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tiada pernah habis atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Rahmat-Mu besar, cinta-Mu tiada pernah terbatas atas kami Tuhan. Terima kasih. Ini syukur kami Bapa, ini syukur kami Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu hari ini. Dan kami rindu Tuhan, masing-masing kami membuka hati dan mulut kami untuk menyatakan pribadi, setiap pribadi atas kami rindu mengutarakan isi hati kami, guna untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk berkat-Mu yang tiada pernah habisnya dan selalu baru Engkau curahkan tiap pagi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu memegang tangan kanan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan Kau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hingga saat ini dan penyelamatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini dan kami bisa berkumpul di sini. Semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ada banyak syukur yang boleh tertahan di hati kami. Ada banyak ungkapan syukur yang tidak terucap dari hati kami. Kata begitu banyaknya, begitu dahsyatnya Tuhan. Amin. Engkau mengasihi kami. Dan satu hal yang kami rindu Tuhan untuk mengungkapkan syukur kami. Kami mau bersorak Tuhan. Kami masuki pelataran-Mu dengan lebih lagi. Dan kami mau bertepuk tangan. Kamu naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, bertepuk tangan di mana kau berada, di mana kau duduk. Nyatakan dengan segenap hati bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan, dan kami mau bersorak meninggikan nama-Mu yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya. Nyatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Nyatakan bersama-sama, haleluya. Sekali nyatakan dengan segenap hati saudara. Segala puji syukur, amin, hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggi
Sama-sama katakan dengan angkat tanganmu. Haleluya. Lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Amin. Ketika kau bersorak haleluya, imani saudara, apapun masalahmu hari ini, apapun bebanmu hari ini yang kau rasakan, dengan segenap hati teriakan haleluya. Ada satu kebebasan yang pasti kita akan rasakan. Amin. Ini hati kami Tuhan, kami bertepuk tangan bersorak-sorai. Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak kami puja. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama katakan dengan senang hati. Haleluya. Melompat saudara, bertepuk tangan di mana engkau berada. Soraklah. Haleluya. Yes. Soraklah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Yeay. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya Yesus selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Segenap hati kita nyatakan bersama-sama dengan saya saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, yeah. Sebab Ia baik. Segenap hati, bahwasanya untuk selamanya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kami bersyukur atas Engkau Tuhan, karena kami tahu dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Denganmu Tuhan. Yes. Yes. Kami Tuhan beriman bahwa dengan Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Apapun kesusahan kami, ketika kami boleh percaya kepadamu, kami dapat melakukan apapun karena Allah yang berjalan di depan kami. Haleluya. Denganmu Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Yes. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus Engkaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan
sama-sama saudara. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, genggamkan tanganmu saudara, kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwa kami percaya Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin kau percaya. Kau tuntun langkahku, dengan iman kami katakan Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sama. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Segenaplah iman. Sekali lagi saudara, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ini iman kami, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagi-Mu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini iman kami, selamanya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Ini pujian kami Tuhan, Engkau mulia selama-lamanya dalam hidup kami. Ceriakan sama-sama dengan saya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, saat kami berteriak ada satu kemenangan besar yang boleh kami rasakan. Ada satu roh yang Tuhan boleh bebaskan atas setiap kami. Hati kami sungguh bergemuruh, hati kami sungguh berkobar-kobar dengan iman, karena Allah sungguh menguasai hidup kami. Dan di dalam pujian ada kemenangan, itu iman kami Tuhan. Di dalam pujian ada sukacita yang boleh Engkau curahkan dari surga sana, itu iman kami Bapa. Dan ketika kami boleh beriman, laksana Joshua ketika berteriak bersama pasukannya, ada tembok Yeriko yang diruntuhkan Tuhan. Dan begitu pula malam hari ini ketika kami berteriak haleluya, memekikkan nama-Mu yang agung Yesus Tuhan, ada satu setiap belenggu dapat terlepas dari hidup kami. Di dalam iman setiap belenggu, masalah, apapun problem hidup kami runtuh saat ini Bapa. Roh kami sudah memenangkan pertandingan ini Tuhan, karena Allah sungguh berada di dalam kami. Maka malam hari ini Bapa, kami rindu mendesak masuk lagi Tuhan ke dalam hadirat Allah. Kami rindu berkasih-kasihan dengan-Mu. Kami rindu bertemu muka dengan-Mu Bapa, di dalam roh Tuhan. Dan kami bawa hati kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami rindu mempersembahkan sembah kami yang terbaik Tuhan. Kami rindu setiap waktu berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami masuki tata kudus-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Hati kami dan tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau dalam bait-Mu Bapa. Kami sembah Engkau, sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Nyatakan hati atas setiap kami Tuhan. Engkau tahu yang kami butuhkan di dalam Kau Tuhan. Kemana kami dapat berlari Tuhan selain mendekat kepadamu dan memberikan hidup kami untuk boleh Engkau bentuk. Ini hati kami, ini sembah Tuhan. Sembah kami Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata amin selain puji dan sembah. Inilah waktu terbaik kami saat ini. Alangkah indahnya Engkau, alangkah indahnya Tuhan. Namamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, segenap hati kami nyatakan Tuhan, ku sembah Kau. Engkau Tuhan pujian kami, Kau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau dalam bait-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami Bapa, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Allah yang kudus, kami sembah Engkau Allah yang mulia, layak ditinggikan dan disembah dan dimuliakan. Iyaralarabaya sekereraba, iyaralarabaya sondorodoboyosi, iyaralarabaya sekerere. Haleluya, haleluya. Ya baradabaya sondorodokobo, syabababarabaya sekerera, iyaralarabaya se, yokorodoboyo sentabababaka, iyaralarabaya sandarababa. Kami bebaskan roh kami untuk sembah Engkau Bapa.
Kami sembah Engkau di dalam roh yang berapi-api itu. Haleluya. Hosana bagimu Raja mulia. Hosana bagimu Allah yang ajaib, Allah yang kudus. Luar biasa kasih-Mu atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya baradabaya sendedede. Ya baradababa. Shababa barada. Yo korodobo yo sendedede kana. Shidididi. Ye mekiara laba prosto do konodo. Ya baradaba baradaba kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sharadabaya sendedede. Haleluya. Sharadabaya sendiri. Sharadababa pradababa. Yesus, Yesus, ajaib Engkau. Sharadababa. Sharadababa. Yesus. Ajaib Engkau. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati jamahan-Mu, Tuhan. Biarlah kami diam di dalam hadirat-Mu detik ini, Bapa. Adalah waktu yang terbaik ketika kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Adalah waktu yang terbaik di mana kami boleh tersungkur di hadapan-Mu, Bapa. Mengutarakan isi hati kami betapa Engkau mengasihi-Mu dan betapa kami mencintai-Mu dengan segenap hidup dan hati kami, Tuhan. Tiada pernah habisnya Tuhan rasa syukur kami kepadamu. Tiada pernah Tuhan bergeser iman kami mengimani Engkau Allah yang sungguh besar dalam hidup kami. Melebihi dari apapun yang kami tahu, melebihi dari apapun yang kami punya, melebihi apapun yang kami mengerti. Engkau Allah yang sungguh berdaulat atas hidup kami penuh, Tuhan. Tiada pernah sanggup kami jauh daripadamu, Bapa. Bapa, lebih lagi malam hari ini kami rindu Engkau ajar Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, maka kami persembahkan hati kami Tuhan, bajak hati kami menjadi hati seperti tanah yang gembur, seperti tanah yang siap untuk dibajak, ditanami benih firman-Mu. Agar kami Tuhan semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu. Maka hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang Kau kasihi, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya pengurapan dari tempat yang mati Kau curahkan atas hidupnya malam hari ini. Kuasa Allah, otoritas dan kewibawaan ilahi-Mu Kau nyatakan Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus Tuhan terjemahkan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibirnya, agar kami tahu dan kami mengerti apa yang Kau mau
di dalam hidup kami untuk kami menggenapi firman-Mu Bapa. Dan ini hati kami, ini telinga kami. Kami persembahkan kepadamu dan kami siap Engkau ajar Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau kami muliakan dan kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan Ci Yesi. Oke, terima kasih buat Rofi yang begitu luar biasa ya. Pujiannya wow, keren gitu ya. Bisa sampai menyeluruh ke seluruh ruangan Zoom ini Bapak Ibu ya. Shalom semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas? Boleh angkat 2 jempolnya kalau bisa dengar suara saya. Oke, Shalom. terima kasih. Shalom, selamat malam. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Ada beberapa sih yang udah kenal saya gitu ya. Ada juga teman-teman saya nih. Ada juga Diana yang dari Jakarta, dari Sunter gitu ya. Luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya namanya Yesi gitu. Nama lengkap saya Maria Yesi Hadi. Boleh panggil saya dengan Yesi, boleh panggil saya dengan Ci Yesi, pokoknya bebas gitu ya. Saya berdomisili tinggalnya di Lipo Cikarang. Bisa bayangkan kalau hari ini tidak Zoom tapi onsite offline. Berarti dari Cikarang tadi kita udah bahas tuh. Harus berangkat jam 3 sore guys gitu ya. Kalau enggak nyampe saya ke Kalvari 7:30 gitu ya. Saya di gereja Ibu Teresa Cikarang dan saya juga melayani di Persekutuan Doa Ibu Teresa Cikarang gitu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini Ibu Meliana sebelumnya menghubungi saya, kita akan sama-sama mendengarkan gitu ataupun kita sama-sama merenungi tentang keteladanan Bunda Maria gitu ya. Oh ya, Kemute Ci Yesi. Ya. oh, oke, sorry ya saya kemute ya. Mungkin. Selanjutnya saya sudah menikah gitu ya. Tentu saya punya seorang suami. Kita nggak boleh tambah ya. Satu suami aja nggak habis. Saya hanya punya satu suami dan satu orang putri yang Tuhan izinkan boleh hadir dalam kehidupan rumah tangga kami. Hari ini kita akan sama-sama belajar ataupun sama-sama mengulang kembali, mengingat kembali gitu tentang keteladanan Bunda Maria gitu ya. Saya senang sekali hari ini tuh juga banyak bapak-bapaknya ya. Ada Pak Stefanus, ada Bapak Gatot gitu ya, yang pun di Bandung gitu. Luar biasa gitu ya. Hari ini bisa datang bersama-sama dengan kita di Zoom. Ini luar biasanya Zoom ya. Mau dari mancanegara manapun, tadi katanya ada yang juga dari Jogja gitu ya, bisa juga hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan juga ada tadi si Selike yang dari Jakarta juga bisa hadir bersama-sama dengan kita gitu. Ini merupakan karunia Tuhan buat kita semua gitu ya. Senang sekali berkenalan dengan teman-teman yang juga yang ada di luar sana gitu ya, yang di Jakarta ataupun di Bandung gitu. Saya bersyukur sekali kalau malam hari ini kita sama-sama boleh belajar tentang Bunda Maria. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, Bunda Maria ini adalah bagi orang Katolik pasti semua kenal ya. Sebenarnya malam hari ini sih sebetulnya renungannya adalah yang pasti kita udah tahu isinya gitu loh. Pasti kita sebagai orang Katolik itu sudah banyak mendengar tentang Bunda Maria. Cuman yang saya mau ajak malam hari ini kita boleh sama-sama merenungkan gitu loh. Apakah keteladanan Bunda Maria itu sudah ada ke dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya. Eh, Bunda Maria ini adalah ibunya Yesus kita semua tahu. Jadi kalau bagi orang Katolik ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati Bunda Maria. Jadi siapapun itu, oh terima kasih sudah di-share screen, Sis Novi ya, makasih. Siapapun itu gitu ya, siapapun orang yang pernah terlahir di dunia ini pasti punya mama gitu ya, pasti punya orang tua gitu ya. Nggak ada yang lahir dari batu kecuali Sung Gokong ya. Kalau Sung Gokong itu lahir dari batu. Tapi selama kita manusia, kita lahir dari seorang wanita gitu ya. Nah, begitu pun dengan Yesus, meskipun dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Sehingga gitu, dia dilahirkan oleh seorang wanita. Jadi kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati mamanya teman kita, mamanya sahabat kita, ya mamanya juru selamat kita, yaitu Bunda Maria. Gitu. Itu poin pertama yang kita harus ketahui. Yang kedua adalah kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, tapi kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria.
gitu ya. Jadi jangan salah nih orang-orang Katolik ya, seringkali gitu ya berdoa kepada Bunda Maria, doa rosario. Tidak, kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Jadi rosario itu bukan jimat. Ya, bukannya kalau nanti ada yang kesurupan habis itu dikepret pakai rosario terus habis itu orang jadi sadar. Enggak. Jadi rosario itu bukan jimat. Tapi rosario itu merupakan satu alat yang membuat kita fokus untuk konsentrasi berdoa dan supaya kita nggak salah hitung. Gitu kan, ada 10 salah Marianya, Bapak kaminya, ada satu-satu yang ya 5 kali Bapak kami, ada 50 salah Marianya supaya nggak salah. Jadi itu membuat sarana membuat kita menjadi fokus. Itu bukan jimat. Nah, itu sebagai orang Katolik yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah kita menghormati Bunda Maria, bukan kita menyembah. Yang kedua, kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, gitu ya. Tentu kita berdoa kepada Yesus, tapi bersama-sama dengan Bunda Maria. Seperti, bantuin aku dong, doain aku dong. Nah, seperti itu, ya kayak begitu. Terus yang ketiga, rosario itu bukan jimat, tapi itu merupakan sarana untuk membuat kita lebih konsentrasi lagi untuk supaya butiran salam yang kita ucapkan ataupun Bapak kami yang kita doakan itu tidak sampai salah ataupun terlewatkan. Ya, siapakah Ibu Maria? Tentu semua pada tahu ya, seorang gadis yang berasal dari kota Nazaret. Ya, siapa nama ayahnya dan nama ibunya? Sebelum ditayangkan, ada yang tahu nama papanya Bunda Maria sama ibunya Bunda Maria? Mungkin Ibu Rosa? Saya kenal Ibu Rosa udah lama nih. Dari pertama kali di Bekasi saya langsung kenal dengan Ibu Rosa. Bu Rosa mungkin tahu nama papa mamanya Bunda Maria? Boleh di mute Bu. Suaranya nggak kedengeran Bu Rosa. Ya. Ibunya. Aduh, Deng kok ngeblank ya Bu ya mungkin. Jangan grogi Bu, ini bukan ujian. Enggak. Anu, lupa Bu Yesi, sorry. Oh, nggak apa-apa. Ibunya Ana. Iya, ibunya Ana Pak Stefanus. 100 buat Pak Stefanus. Bapaknya Bapaknya Pak Stefanus. Iya, bapaknya siapa Pak Stefanus? Yoyakim. Yes, Yohakim. keren. Tepuk Ya, tangan keren. untuk Pak Stefanus. Terima kasih. Jadi punya ayah, punya papa ya. Bunda Maria juga manusia gitu. Sehingga dia punya papa dan punya mama. Jadi nama papanya adalah Yoakim dan nama mamanya adalah Ana. Gitu ya. Sering kita doainya. Jadi kita sebagai orang Katolik paling nggak kita harus tahu gitu ya. Oh, Bunda Maria itu bukannya Dewi Kwan Im gitu ya. Yang tiba-tiba datang. Enggak, dia juga seorang manusia. Di mana dia juga dilahirkan oleh manusia gitu ya, di mana punya orang tua nama papanya Yoakim dan nama ibunya adalah Ana. Gitu ya. Dan pesta kelahirannya itu dirayakan setiap tanggal 8 September. Jadi bulan ulang tahun Maria itu bulan lalu tuh ulang tahunnya Bunda Maria tanggal 8 September. Pesta kelahirannya. Menurut beberapa narasumber gitu Bunda Maria itu meninggal 15 tahun setelah Yesus diangkat ke surga. Setelah dia naik ke surga 15 tahun kemudian Bunda Maria meninggal dan dinyatakan oleh Gereja Katolik juga Bunda Maria juga terangkat ke surga gitu ya. Next, dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi Bunda Maria ini sudah ada dalam kitab suci. Jadi dalam perjanjian lama pun sudah ada tentang Bunda Maria ini. Bayangkan kan keren kan, dia sudah dinubuatkan oleh para nabi gitu. Jadi Allah sudah memberikan hikmat itu ke para nabi terus diungkapkan gitu ya. Dan dalam Matius 1 ayat 22 23 mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bunda Maria itu benar-benar diciptakan oleh Allah dalam perencanaan dan dalam rancangan yang begitu indah gitu ya. Di dalam Yeremia juga dikatakan kan aku sudah mengenal engkau kata Allah, karena aku sudah mengenal engkau sebelum engkau diletakkan di rahim ibumu, aku sudah membentuk engkau, mengenal engkau, mengasihi engkau dan menguduskan engkau. Nah, jadi Bunda Maria juga sama seperti kita. Kalau kita juga dikasihi oleh Tuhan dan sebelum kita diciptakan Allah juga sudah mengenal kita, Allah juga sudah mengenal Bunda Maria. Jadi dia memang sudah menetapkan Bunda Maria ini sebagai ibunya Yesus gitu ya, ibunya juru selamat dunia ini. Nah, keteladanan, ini ada 10 keteladanan yang akan kita renungkan di malam hari ini. Dari 10 keteladanan ini,
ya minimal 5 lah ya, 5 kategorinya lah ya. Kita udah masuk ke dalam 5 itu udah lumayan lah gitu ya. Nggak usah ideal sampai 10 deh, tapi kita belajar gitu ya. Belajar supaya kita bisa punya 10 keteladanan Bunda Maria ini sudah ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada ya minimal saya berharap teman-teman yang di sini, Bu Febi gitu ya, Ibu Wiwi gitu ya, Ibu Desi punya 5 lah, punya 5 keteladanan ini juga udah puji Tuhan gitu ya, udah alhamdulillah kata teman-teman kita ya. Kita lihat keteladanan yang pertama. Keteladanan yang pertama adalah Bunda Maria adalah hidup dalam penyertaan Tuhan. Lukas 1 ayat 28. Boleh minta tolong Pak Gatot bacakan? Pak Gatot bisa lihat Pak? Jelas? Oh nggak bisa. Oke, kalau gitu Ibu Rosintan boleh bacakan buat saya. Lukas 1 ayat 28. Dibuka Bu itunya. Mic-nya dibuka Bu. Ya, sorry. Mic-nya dibuka. Ya, silakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin. Terima kasih Ibu Rosintan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keteladanan yang pertama adalah dia selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Sehingga ketika malaikat Gabriel datang ke dia, salamnya adalah, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi artinya kalau malaikat Gabriel bertemu dengan kita gitu ya, someday kita suatu hari semua pasti akan pulang ke rumah Tuhan ya. Jadi bertemu dengan kita langsung dia katakan gitu. Salam hai engkau Ibu Marwati yang diberkati dan dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Rasanya ya wow keren banget gue gitu ya, hidupnya selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah ini teladan Bunda Maria yang pertama. Apakah kita hidup dalam keseharian kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita hidup dalam bimbingan Tuhan. Oke, keteladanan Bunda Maria yang kedua. Boleh? Ya. Yang kedua adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Boleh tolong Ibu Nita bacakan buat saya? Boleh Ibu Nita? Ada Ibu Nita? Oke, kalau Ibu Nita nggak ada, saya minta tolong Ibu Like deh dari Jakarta deh. Lukas 1 ayat 35. Belum di-mute, Cilike. Belum di-mute. Belum di-unmute. Oke. Ya, sudah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Terima kasih Cilike. Bapak Ibu dan saudara sekalian, keteladanan Bunda Maria kedua adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Sehingga Roh Kudus katakan malaikat katakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, menjadi pertanyaan refleksi kita di malam hari ini. Kalau tadi kan Bro Rofi ngajak kita ya, semua menyembah Tuhan, menerima hadirat Allah, merasakan lawatan Roh Kudus yang begitu luar biasa gitu. Apakah hanya hari ini aja di ruangan Zoom? Ataukah setiap hari dalam kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu menjadi pemerenungan kita di malam hari ini. Apakah hidup kita dari bangun pagi sampai kita tidur malam gitu ya, itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah kita menuruti bimbingan Roh Kudus seperti Bunda Maria ini? Itu yang menjadi pemerenungan kita malam hari ini. Apakah Roh Kudusnya hanya bekerja kalau lagi pujian penyembahan, kalau lagi PD, kalau lagi di ruangan Zoom, atau hanya kalau lagi di gereja, kalau lagi misa? Apakah Roh Kudusnya itu hanya dirasakan kalau kita lagi pelayanan, tapi kalau kita lagi bete, lagi nggak punya duit, lagi lagi kesel sama pasangan hidup, kesel sama istri yang ngomel terus nggak berhenti, gitu, kesel sama suami yang mungkin nggak mau kerja, malas kerja gitu. Apakah kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Bunda Maria ini? Ya, ini keteladanan yang kedua. Yang ketiga, marilah kita berserah kepada kehendak Allah. Ya, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita menyerahkan setiap persoalan kita, pergumulan kita kepada kehendak Allah. Lukas 1 ayat 34. Boleh Ibu Sinta, boleh bacakan buat saya Ibu Sinta? Boleh di-unmute, Bu? Iya. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Amin. Terima kasih Ibu Sinta. Ya, ketika Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel gitu bahwa dia akan mengandung gitu, kan hamil, dia heran gitu kan ya. Hah, gimana mungkin? Aku kan belum bersuami gitu ya.
kok kayaknya kalau secara manusiawi nggak mungkin lah, kecuali kalau sudah menikah gitu ya. Ini belum gitu ya, baru bertunangan gitu ya. Bagaimana caranya kok bisa hamil gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa penyerahan Bunda Maria gitu kepada kehendak Allah. Menjadi refleksi kita di malam hari ini, apakah dalam setiap pergumulan persoalan kita tuh berserah kepada kehendak Allah atau kepada kehendak kita sendiri? Saya berikan sedikit kesaksian. 6 bulan yang lalu gitu anak saya dapat tawaran untuk bekerja di US, di Amerika, di California gitu ya. Tapi harus urus visanya sendiri gitu. Terus visa yang diurus itu nggak bisa visa pekerja. Harus urus ikut visa tur dulu gitu. Nanti di sana baru berubah menjadi green card. Itu planningnya gitu kan, temennya tawarin dia kerja pun di restoran Jepang gitu. Anak saya tadi udah bekerja di sini. Terus anak saya bilang, "Ya udah deh kita coba aja ya Ma, boleh apa enggak?" Ya, padahal anak saya cuma satu. Terus saya bilang, "Ya udahlah terserahlah gitu. Memang kalau buat masa depan kamu ya kamu atur, kamu tanya sama Tuhan, besar kepada kehendak Tuhan." Bapak Ibu dan Saudara sekalian gitu ya, untuk ngurus visa Amerika itu sangat sulit gitu ya. Tidak semudah itu, apalagi lagi di saat-saat yang Covid seperti ini, itu pertama. Yang kedua adalah anak saya masih relatif yang sangat muda gitu ya. Umurnya baru 23 tahun, jadi masih sangat muda. Jadi pasti embassy gitu, kedutaan itu berpikir, "Wah ini anak nih kayaknya bakal mau stay nih, jangan-jangan di Amerika, jangan-jangan dia cuman mau kerja doang nih pakai alasan." Banyak sekali gitu ya, yang tidak memungkinkan gitu. Terus kan harus punya kalau kita urus visa itu harus punya rekening koran yang baik, yang bagus gitu ya. Dalam 3 bulan itu harus punya duit istilahnya begitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian kan anak saya kan juga baru bekerja ya. Gajinya juga nggak sampai 10 juta. Jadi ya 3 bulan gitu ya pasti cash flow dia nggak mungkin sampai ratusan juta. Jadi tapi kita coba kita pakai rekening Yang nggak papanya. Pakai rekening suami saya, pakai rekening papanya, bayangin atas nama orang lain dong berarti kan. Tapi ada keterangan kan di surat lahir kan, maksudnya bahwa dia adalah anak bapaknya gitu ya. Ya kita coba aja gitu. Itu saya bilang kita berserah kepada kehendak Allah. Kayaknya ya kalau Tuhan izinkan kamu pergi kerja, ya Tuhan izinkan kamu cari pengalaman di sana, ya berangkatlah. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan ya tetap setia lah bekerja di Indonesia. Nggak masalah. Saya bilang sama anaknya kita berserah saja. Jadi hal yang nggak mungkin gitu. Hal yang nggak mungkin bisa dapet lah gitu. Nah, terus setelah itu dia dapat panggilan dari embassy, kedutaan, terus saya antar dia ke Jakarta untuk dia interview gitu ya. Bapak Ibu ajaib gitu ya dalam interviewnya itu pertanyaannya nggak aneh-aneh gitu ya. Terus saya interview dia bule gitu ya, bule tapi bisa bahasa Indonesia. Jadi orang Amerika tapi bisa bahasa Indonesia. Terus pertanyaan juga nggak susah-susah, dia cuma tanya kamu mau ngapain, saya mau main kata anak saya. Terus habis gitu dia tanya udah kerja apa masih sekolah, oh sudah kerja, oh oke gitu. Hanya begitu gitu. Malah dia tanya sama anak saya sudah punya pacar belum, sudah menikah apa belum gitu ya. Jadi cuma pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak penting gitu. Sudah langsung hari itu juga gitu ya, orang ini bilang sama anak saya, "Selamat ya kamu diterima, kamu dapat visa 5 tahun." Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal yang nggak mungkin gitu loh. Hal yang nggak mungkin itu terjadi kepada anak saya gitu loh. Terus saya bilang sama anak saya, ya kalau Tuhan sudah izinkan kamu cari pengalaman di Amerika, tapi kita tidak boleh menjadi ilegal. Kita tetap harus menjadi legal. Karena kalau udah 6 bulan stay di Amerika, ketika kamu sudah 6 bulan kamu tidak mengurus surat apapun, kamu menjadi ilegal. Saya bilang kita tidak mau hidup seperti itu. Kita harus jujur gitu. Nah setelah itu anak saya berangkat tuh gitu. Anak saya berangkat bekerja tapi 5 bulan kemudian dia putuskan untuk pulang ke Indonesia gitu loh, untuk pulang ke Indonesia karena dia nggak mau ngurus surat-surat untuk tinggal di sana. Karena kalau urus-urus stay di sana, dia harus nggak bisa pulang untuk beberapa tahun kalau mau ngurus green card. Jadi dia nggak ketemu kami. Karena dia anak satu-satunya, saya juga berdoa, saya bilang sama Tuhan supaya Tuhan juga ketuk pintu hatinya supaya dia juga mau pulang. Biasanya kalau anak muda udah sampai sana udah nggak mau pulang gitu kan ya. Tapi saya berserah kepada kehendak Allah gitu ya. Saya percaya Tuhan itu begitu baik mengasihi kami berdua, saya dengan papanya. Kami memang masih muda, tapi kan kami bisa tua ya. Kalau kami tua nanti kalau jauh dari anak gitu ya, kalau dia nggak bisa pulang karena urus green card 10 tahun atau 20 tahun, kami udah jadi jompo, dia belum pulang, gawat gitu kan maksudnya itu kan. Jadi saya bilang sama anak saya gitu, saya juga bernovena gitu. Anak saya tadi nggak mau pulang, dia bilang nggak apa-apa saya urus green card aja di sini, saya mau tinggal di sini. Terus saya juga bernovena, saya minta Tuhan ketuk pintu hatinya. Dan ketika saya berserah kepada kehendak Allah,
ternyata Allah itu begitu luar biasa. Allah mengizinkan dia punya pengalaman bekerja di luar gitu kan ya. Dia bilang dia mau punya pengalaman kan. Dia bekerja di luar dan Tuhan boleh izinkan dia kembali ke Indonesia gitu. Pulang ke Indonesia dan mendapat pekerjaan lagi gitu loh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian gitu ya. Ketika kita berserah kepada kehendak Allah, waktu Tuhan, rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana apapun. Itu keteladanan Bunda Maria yang ketiga. Yang keempat, saya harus kejar waktu karena waktu saya cuma 30 menit ya Bapak Ibu. Ntar saya dimarahin sama Ibu Meli kelamaan gitu. Yang keempat, keteladanan Bunda Maria keempat adalah kerendahan hati dan ketaatan. Lukas 1 ayat 38. Bisa Bapak Stefanus Tokan bacakan buat saya? Boleh Bapak Stefanus? Lukas 1 38. Oke, kalau nggak ada mungkin Ibu Febi ya, Ibu Febi. Bu Febi boleh. Lukas 1 38. Lukas 1 bab 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Terima kasih Bu Fabi. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kerendahan hati berikutnya yang keempat kerendahan Bunda Maria keempat adalah kerendahan hati dan ketaatan. Dia katakan aku ini hamba Tuhan. Dia katakan betapa dia tuh, saya itu cuman hamba gitu. Saya itu cuman sebagai manusia kelas bawah lah gitu ya, kalau hamba gitu kan. Cuman pelayan kelas bawah gitu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, kata Bunda Maria. Jadi aku ikut aja deh. Kalau Tuhan suruh saya, kalau Tuhan suruh saya untuk Allah suruh saya untuk melahirkan putranya, membesarkan putranya, ya udah deh, terserah kamu aja menurut kehendakmu, gitu ya. Berapa banyak di antara kita, gitu ya, bisa untuk taat, gitu. Taat itu adalah hal yang menurut saya sulit dilakukan, meskipun gampang diucapkan. Taat gitu ya. Contoh paling gampang. Kalau di forum pewarta mimbar gitu yang ada di BPKKAJ, kita itu harus siap dimanapun kita diutus. Jadi itu yang namanya ketaatan. Tadinya saya udah ngomong ya, saya kan sama-sama Bekasi dari Cikarang. Kalau saya dari Cikarang ke Kalvari aja gitu ya, berarti dari ujung ke ujung, itu saya harus berangkat jam 3 sore. Tapi suka nggak suka, mau nggak mau ketika saya diutus gitu, kamu pergi ke Kalvari, ya dia harus pergi. Meskipun saya juga saya aja tadi tanya sama Bu Rosa, keluar tol mana ya kalau seandainya suatu hari saya harus offline dan melihat, saya nggak tahu itu di mana Kalvari, bentuknya kayak apa, saya juga nggak pernah lihat, nggak pernah jalan jauh begitu ya. Bayangkan kalau si pewarta ini diutus sama Tuhan, ayo Yesi kamu harus mewartakan ke Serpong, lebih jauh lagi Bo gitu ya, dari barat ke timur, dari timur ke barat gitu ya, kayak udah kayak lagu ya, sejauh timur dari barat gitu ya. Seperti Bu Rofi, dia juga harus siap. Dimana ketika dia memang Tuhan berikan dia karunia untuk pujian, kemanapun Tuhan utus ya Bro Rofi ya, pergi kau ke Sulawesi. Pergi dah lu ke Sulawesi gitu ya. Biarpun harus ninggalin gitu ya, ninggalin bini, ninggalin anak gitu ya. Ya harus pergi, orang disuruh sama Tuhan. Nah, ketaatan itu adalah hal yang menurut saya mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Taat ikut PD gitu ya. Setiap hari Rabu malam, 7:30 malam Bu Febi udah bikin flyer, terus udah ngundang semuanya gitu untuk datang, terus punya ketaatan, punya kesetiaan, tetap harus mau datang ke PD. Itu juga bukan hal yang mudah gitu loh. Tapi mari malam hari ini kita lihat apakah hidupku itu penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketaatan. Ya, selanjutnya kita lihat keteladanan Bunda Maria yang kelima. Tabah dalam kesulitan. Lukas 2 ayat 7. Bapak Stefanus Tokan, boleh bacakan buat saya, boleh dinyalakan Pak ininya, speakernya, boleh di unmute. Ya, Lukas 2 ayat 7 Pak Stefanus. Ada di layar Pak, bisa dibaca. Mungkin speakernya dibuka dulu Pak. Di unmute dulu, speakernya dipencet dulu, speakernya yang kiri bawah. Bisa Pak? Ya dipencet dulu yang kiri bawah. Oh nggak bisa ya? Bisa. Oh, ya silakan Pak. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki
Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Terima kasih Pak Stefanus. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, yang kelima, keteladanan Bunda Maria kelima adalah tabah dalam kesulitan. Bapak Ibu gitu, yang namanya tabah itu ya agak beda dengan yang dengan sabar gitu. Kalau sabar tuh kan dia nggak emosian. Kalau tabah itu berarti dia bisa menerima kondisi seperti itu dengan tidak mengeluh. Bayangkan Bunda Maria harus melahirkan gitu ya. Kalau zaman sekarang mah enak ya, ngelahirin di rumah sakit gitu ya, minimal puskesmas gitu ya. Ada bidan minimal kan, ada orang yang nungguin, ada yang bantu ngeden gitu ya, ada yang bantu dorong gitu ya. Terus habis itu di kasur lah paling enggak ya, minimal gitu kan, enak tuh ya. Kalau bayangkan Bunda Maria harus melahirkan gitu ya di tempat yang sangat tidak nyaman gitu ya, di kandang, bekas kandang domba gitu. Dia sudah keliling-keliling cari penginapan, nggak ada. Nggak mau dia melahirkan di situ. Dan dia tetap tabah dalam kesulitan-kesulitannya itu. Banyak kesulitan Bunda Maria ketika dia lagi hamil besar, kan Kaisar Agustus suruh pada caca jiwa tuh, ya kan? Nah, mereka kan berangkat tuh gitu ya sama si Santo Yusuf, ajak Bunda Maria, yuk kita pergi caca jiwa gitu ya. Dalam keadaan lagi hamil besar begitu, naik onta gitu kan nggak enak gitu ya, kondisinya kan sangat tidak nyaman gitu. Sudah begitu melahirkan juga sangat tidak nyaman gitu ya di kota Bethlehem gitu, di tempat palungan itu, di tempat apa tuh kandang domba, dan cuman taruh anaknya itu di palungan tuh jadi bekas buat biasanya kasih makan ternak gitu, cuman dibungkus pakai kain begitu doang. Tapi kita lihat bagaimana Bunda Maria gitu tetap tabah dalam kesulitan itu dan tidak mengeluh. Berapa banyak kita gitu ya lagi COVID ini gitu ya, semua orang gitu ya, semua orang dari semua kalangan gitu ya, semua mengeluh gitu. Aduh, kapan ya COVID ini kelar ya? Kalau para oma opa lansia pada bilang, aduh nggak kelar-kelar, nggak bisa keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu sama teman-teman, sama anak gitu ya. Anak marah kalau keluar rumah. Ibu bapak harus tahu ya, kita lagi COVID, nggak boleh keluar rumah. Nanti kalau sakit ketularan repot gitu ya. Jadi mengeluh gitu ya. Aduh, ini kapan kelar-kelar gitu ya. Padahal kita ada sarana Zoom gitu untuk supaya oma opa tuh bisa bertemu. Tapi mereka juga kesulitan gitu untuk mengikuti Zoom karena tadi kesulitan, mungkin mereka bilang nggak tahu apa yang mau dipencet, apa yang mau diklik, katanya kayak begitu begitu. Jadi terus kita juga yang muda-muda gitu. Baru COVID begini, aduh sulit ya cari pekerjaan atau jualan itu nggak laku gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian gitu ya, yang mengalami kesulitan bukan cuma kita, tapi semua orang di seluruh dunia pada saat ini gara-gara COVID semua mengalami kesulitan. Tapi berapa banyak yang bisa bersyukur dalam keadaan COVID gitu. Ada berapa hal yang saya syukuri karena COVID. Yang pertama saya syukuri karena COVID itu adalah, pertama, kita punya quality time dengan keluarga lebih banyak. Tadi Rofi aja ngomong, istrinya harusnya kerja di Singapura. Tapi gara-gara kayak begini suruh WFH dan dia bersyukur semoga WFH terus. Terus saya langsung pengen nyaut, enak aja emangnya perusahaan lo. Kalau perusahaan lo mah kagak apa-apa, bini lo WFH terus gitu ya. Ini perusahaan orang, dia juga nggak mau dong ya. Ya, baik, itu pertama, punya quality time dengan keluarga lebih banyak. Bener gak? Kita kan lebih banyak jangan keluar rumah gitu ya. Bersama dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Itu pertama. Kedua, gara-gara si COVID, semua orang jadi mengandalkan Tuhan. Jadi semua berdoa. Betul gak? Mau dari agama apapun dia berdoa. Bahkan dari orang yang mungkin tidak kenal Tuhan pun dia berdoa supaya dia gak kena COVID. Supaya dia sehat. Bener gak? Kan gak mungkin orang yang gak kenal Tuhan tuh gak berdoa supaya dia sehat. Dia juga pasti berdoa dia pengen sehat. Gak mungkin dia pengen sakit kan. Dan semua orang jadi berdoa. Semua orang ingat Tuhan. Saya jadi ingat si supir angkot ya. Supir angkot itu banyak membawa orang kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dia lagi kebut-kebutan, semua di dalam amplop, di dalam angkot itu teriak, Tuhan tolong gitu ya. Tuhan gitu loh. Jangan sampai ada apa-apa, lindungi kami. Semua teriak nama Tuhan ya. Gara-gara si COVID ya, semua teriak dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga gitu ya, karena COVID gitu ya, karena COVID ini membuat kita menjadi lebih banyak belajar. Kenapa? Berapa banyak webinar-webinar, seminar-seminar yang diadakan di Zoom.
ya, dan dari kota-kota bahkan dari negara-negara luar gitu ya. Berapa banyak istilahnya sekolah-sekolah yang bukan hanya sekolah rohani tapi ya pendidikan non formal yang kita bisa pelajari gitu ya. Bisa belajar pajak, bisa belajar accounting gitu ya. Enggak harus pergi ke sekolahannya, tapi kita bisa belajar. Bahkan teman-teman saya ada beberapa mereka ngambil kursus yang dari Amerika, dari Australia gitu ya, secara online. Kan pakai bahasa Inggris tuh, yang mereka sih jago bahasa Inggrisnya. Kalau saya mah ikut pelajarannya yang di bahasa Indonesia aja, di Indonesia. Saya pusing kalau bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, berapa banyak tuh teman-teman saya yang itu mereka juga jadi belajar online. Jadi menambah kita menjadi lebih pintar kalau menurut saya. Itu yang ketiga. Yang keempat gitu ya, saya bersyukur karena COVID ini membuat kita nggak punya batasan untuk bisa bertemu dengan teman-teman kita yang mungkin tidak sedaerah dengan kita. Beda kota, beda negara. Kayak begini contohnya. Kan beda kota, beda negara, beda tempat. Terus nggak punya batasan. Mau hujan geledek gitu kan ya. Paling yang kita khawatir cuma sinyal gitu ya. Kalau saya di sini pakai First Media gitu ya. Saya sebut merek deh, kagak apa-apa dia. Kalau udah mendung itu rada ngeri. Aduh jangan-jangan sinyal gue kabur gitu ya. Soalnya kayak begitu kalau First Media modelnya gitu. Nah, keempat hal ini membuat saya tuh bersyukur untung ada COVID. Jadi bisa ketemu dengan teman-teman di luar sana, yang di luar kota, di luar negeri, di luar paroki, bisa berjumpa seperti ini gitu ya. Mau hujan geledek, mau macet, mau apapun, tetap bisa bertemu gitu loh. Tapi berapa banyak orang yang bisa tetap tabah di dalam kesulitan ini gitu. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur dan tabah ketika kita mendapat Tuhan izinkan COVID? Ngomong-ngomong saya juga alumni COVID ya, saya sudah COVID sekeluarga sama ke mbak-mbak semua udah COVID, udah komplit kami ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukannya berarti saya nggak pernah COVID, saya ngomong seperti ini, saya juga pernah COVID gitu loh. Nah saya katakan ya, berapa banyak kita bisa tabah dalam menghadapi kesulitan hidup kita. Ini yang kelima, ketetapan Bunda Maria yang kelima. Sekarang yang keenam. Keteladanan Bunda Maria yang keenam adalah kepedulian terhadap sesama. Sebelumnya. Sorry, ya betul. Yang keenam adalah terlibat dalam kehidupan gereja dulu. Terlibat dalam kehidupan gereja. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Mungkin Ibu Natalia Sofi boleh bacakan buat saya. Ya, Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin. Terima kasih Mbak Natalia Sofi. Bapak Ibu disuruh kasih Tuhan gitu ya. Setelah Bunda Maria melahirkan Yesus 8 hari, ia harus disunatkan. Jadi bagaimana Bunda Maria gitu sebagai seorang Yahudi dia juga taat gitu ya kepada adat istiadat dan kepada kehidupan gerejanya. Ya, diberi nama Yesus, namanya sudah disebutkan ya oleh si malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, jadi si Santo Yusuf dan Bunda Maria bawa Yesus ke Yerusalem gitu ya. Yerusalem itu adalah pusat gereja, pusat ibadah gitu ya. Kalau kita mungkin ke katedral lah gitu ya. Tapi untung kita punya paroki-paroki di setiap daerah gitu ya kan. Jadi kita nggak harus bawa ke katedral tuh kalau mau dibaptis. Untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ada penyerahan anak. Jadi, karena ada tertulis dalam hukum Tuhan gitu, Taurat Musa, semua anak sulung gitu, semua anak laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi dibawa kepada Allah di dalam bait Allah gitu, ke Yerusalem gitu. Kalau seperti kita mungkin seperti kayak kita baptis bayi gitu kan ya. Kalau anak bayi itu baru lahir tuh 3 bulan tuh udah boleh dibaptis gitu. Kadang-kadang saya juga tanya nih kebetulan saya juga banyak mendampingi anak-anak muda untuk mereka menikah, saya menjadi menjadi saksinya. Terus nanti kalau mereka udah lahiran tuh ya, saya ingetin tuh
jangan lupa ya baptisin si ini gitu, baptisin si Selo jangan lupa gitu. Ya Ci, dia suka begitu kan. Tapi nanti gitu ya, udah setahun gitu ya, kan saya juga lupa ya gitu. Harusnya ibu bapaknya yang inget ya. Terus saya tanya, itu si Selo udah baptis belum? Belum Ci, lupa gue. Ya Allah gitu, gimana sih lu yang punya anak lu bisa lupa gitu ya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk hal-hal yang kecil seperti ini gitu ya. Bagaimana kita lihat Bunda Maria aja peduli gitu, tahu gitu harus terlibat dalam kehidupan gereja, dia tahu tata caranya gitu ya. Kayak kita kan orang Katolik juga harus tahu dong, habis menikah, anak itu kan harus dididik, dibesarkan, dibaptis di dalam gereja Katolik. Itu kan ada tuh dalam kanonik tuh sudah ada. Terus kita juga tahu harus 3 bulan anak itu lahir, anak itu boleh dibaptis lah. Itu saya juga bingung kadang-kadang sama anak muda zaman sekarang gitu ya. Kok dia bisa lupa gitu ya kalau anaknya harus dibaptis. Nah, itu contoh-contoh yang seperti itu gitu ya. Berapa banyak di antara kita, apakah kita juga hidup terlibat dalam kehidupan gereja? Kita ikut. Banyak orang dulu nggak suka dengan orang-orang karismatik. Kenapa? Karena mereka bilang orang-orang karismatik itu eksklusif. Hanya mau datang di PD doang. Tapi kok ke lingkungan dia nggak mau datang. Kalau ke wilayah dia nggak mau datang. Terus kalau di gereja ada novena, dia malah bikin PD ya. Jadi kalau kami di Cikarang, kalau hari PD kami Kamis. Kalau hari Kamis itu berbenturan dengan novena di gereja, kan kita banyak novena tuh, ya novena Roh Kudus lah, terus kalau kami tuh ada novena Ibu Teresa lah, ada novena Tubuh dan Darah Kristus lah, begitu-begitu. Nah itu kan bisa bentrok tuh, karena di hari Kamis. Kami pasti libur. Gitu. Kami pasti PD-nya libur, terus kami bikin pengumuman di grup, WA grup dan di umat 1 minggu sebelumnya, minggu depan kita libur karena semua diharapkan umatnya yang dari PD ini datang ke gereja untuk ikut novena. Jadi kita mau supaya teman-teman kita, orang-orang yang ada di dalam persekutuan doa itu bukan hanya untuk orang-orang PD doang, tapi juga terlibat dalam kehidupan gereja. Gitulah, berapa banyak di antara kita yang menjadi refleksi, oh nggak mau menjadi dewan, nggak mau jadi dewan paroki, apalagi menjadi panitia pembangunan gereja, ya nggak mau jadi panitia pembangunan gereja, repot cari duit terus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yuk mari kita terlibat dalam kehidupan gereja kita gitu loh ya, aktif di dalam lingkungan. Saya sih berharap teman-teman yang ada di PD di sini gitu loh, semuanya umat yang ada di sini gitu, semua aktivis-aktivis yang ada di paroki, baik itu di lingkungan ataupun di kategorial yang lain, ataupun dia sebagai katekis mungkin, ataupun dia mungkin sebagai prodiakon, apapun itu. Mari kita terlibat dalam kehidupan gereja seperti Bunda Maria. Berikutnya yang keenam, kepedulian terhadap sesama. Oke, thank you. Ketujuh, Ci. Ketujuh ya. Ketujuh, kepedulian terhadap sesama. Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Boleh gak Ibu Novi bacakan buat saya? Ibu Novi ada? Kalau nggak ada Ibu Wiwi kali. Ibu Wiwi ada Ibu Wiwi? Saya udah kayak absen nih. Ada nggak Bu Wiwi? Oh nggak ada Bu Wiwi. Kalau itu Ibu Nita. Ibu Nita boleh? Ya. Lukas 1, 39, 40 dan Yohanes 2 ayat 3. Tolong dibaca ya Bu, yang ada di layar. Ya, siap. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan sebentar Bu. Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Amin. Terima kasih Ibu Nita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kasih 2 contoh gitu ayat yang ada dalam kitab suci kita, kepedulian Bunda Maria terhadap sesama. Yang pertama ada dalam Lukas 1, 39, 40 adalah mengisahkan tentang Maria yang mengunjungi Elisabet gitu ya kan, si malaikat Gabriel tuh kasih tahu, saudaramu yang dia bilang mandul itu gitu, sekarang dia lagi hamil di bulan dia yang ke-6 gitu, dia kasih tahu kan. Oh zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada telepon kasih tahu, Mar, gue lagi hamil loh, kan nggak bisa. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya kasih tahu. Jadi kan nggak tahu tuh Bunda Maria. Jadi Bunda Maria kan taunya dari malaikat kan, kalau si saudaranya yang bernama Elisabet itu lagi hamil. Nah bayangkan betapa Bunda Maria gitu ya, dia dengar nih, wah lagi hamil tua nih si Elisabet, karena dia kan disebutnya mandul tuh, udah tua banget kan, orang hamil muda.
lagi orang muda aja umur 20-an something aja hamil, rasanya berat badan, apalagi kalau udah tua ya. Bisa bayangin gak sih kalau umur 80 atau 70 tahun kita hamil? Hah? Bisa bayangkan gak guys? Teman saya umur 40 hamil, dia bilang capek banget deh, gue beda banget sama umur 20. Terus saya langsung bilang, makanya abis doyan punya anak gitu. Udah umur 40 masih hamil, masih melahirkan gitu ya. Kan capek banget ya. Berarti si Elizabeth juga dalam kondisi yang nggak nyaman gitu dengan hamilnya dia gitu, hamil tuanya dia gitu. Di usia dia yang tua maksud saya. Nah, betapa Bunda Maria peduli dan mengerti gitu. Jadi dia ke sana gitu ya, ke sana berjalan gitu ya. Bayangkan ya nggak bisa pesan Grab kan ya, kayak zaman sekarang bisa pesan Grab dia nggak bisa. Tapi dia berjalan kaki melewati padang pasir dan gunung-gunung untuk menemui Elizabeth gitu. Dia ke sana kan bukan mau minta makan sama Elizabeth, bukan mau jadi nyonya, bukan mau duduk ongkong-ongkong kaki. Dia ke sana kan tujuannya adalah membantu si Elizabeth. Ya dong, supaya si saudaranya ini gitu, ketika dia lagi hamil di usia dia tua dan semakin tua usia kehamilannya, bukan hanya usianya sebagai seorang ibu, tapi juga usia kehamilan semakin tua itu kan semakin berat. Jadi dia membantu si Elizabeth gitu. Bayangkan betapa dia peduli gitu loh. Berapa banyak di antara kita udah tahu tuh ya, udah tahu lagi COVID begini gitu ya. Banyak juga orang-orang yang mungkin kesulitan untuk membeli sembako untuk makan gitu ya. Udah tahu tukang sapu depan rumah kita gitu ya. Kesian banget hidupnya. Udah tahu kelihatan. Tapi berapa banyak di antara kita juga menutup mata gitu, nggak peduli. Biarlah kesusahan orang menjadi kesusahan orang, bukan kesusahan saya gitu. Berapa banyak kita tidak peduli dengan kesulitan yang orang sedang rasakan dan kita nggak mau bantu gitu ya. Contoh misal seperti di PD. Jelas di dalam persekutuan doanya kita membutuhkan tim pujian misalnya gitu ya, kita nggak punya tim pujian. Kita tahu nih teman-teman semua pada tahu. Tapi berapa banyak di antara teman-teman tuh peduli. Aduh, kita nggak punya tim pujian. Ya udahlah, saya sekarang sekolah SPBI, Sekolah Pujian Bina Insani yang diadakan oleh Sekina. Saya kan nggak bisa nyanyi nih, ataupun saya kan budek tempo gitu kan, ataupun saya nggak tahu bagaimana cara pimpin pujian, saya nggak tahu bagaimana cara nyusun lagu. Kita tuh punya SPBI, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa belajar gimana caranya supaya kita bisa pimpin pujian sehingga kita punya tim pujian gitu loh ya. Tapi berapa banyak di antara kita merem, nggak peduli gitu loh. Biarin aja orang lain yang melayani gitu. Biarin aja orang paroki lain yang bisa melayani, datang, nggak peduli dengan kesulitan yang sedang dihadapi oleh suatu persekutuan doa itu. Zaman dulu kagak ada SPBI Bapak Ibu gitu ya. Zaman dulu kalau mau belajar tuh pujian, belajar sendiri gitu ya. Dulu ada bukunya sih namanya buku Ron Ryan. Tapi buku Ron Ryan itu cuma isinya tulisan-tulisan doang, contoh-contoh doang. Waduh, itu sih susah banget deh. Kalau nggak baca itu juga ngejelimet. Karena SPBI gitu ya, enak banget gitu ya, yang di kepala sekolahnya kan kalau nggak salah namanya Jaya gitu kan ya. Diajar sama Jaya, diajar sama Benny, diajar sama Selo, ada Rofi juga di situ. Enak banget mereka ngajarinnya gitu, nyata gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu udah saudara sekalian, nah ada tanya nih kalau budek tempo ya Ci, kayak aku sama, aku juga budek tempo. Jadi budek tempo itu jangan khawatir, itu bisa dengan sendirinya. Nih saya budek tempo. Tapi untuk lagu-lagu tertentu yang gue nyanyiin, gue nggak budek tempo, gue bisa tahu gimana ketukannya. Contoh kayak lagu Bersuka. Kalau lagu Bersuka itu dia udah turun dulu, tek dulu, baru masuk gitu, baru masuk kata-katanya. Nah kayak begitu contohnya gitu. Kan karena kita udah sering gitu loh ya. Jadi kalau budek tempo juga bisa kalau kita sering gitu loh. Sering latihan, kita sering bernyanyi. Nah itu kepedulian terhadap sesama. Contoh dalam persekutuan doa tadi itu tadi. Nah kalau misalnya oh ya kita nggak punya konsumsi misalnya kan sekarang kalau kita udah offline tuh ada konsumsi. Kalau online mah enak ya, nggak ada konsumsi ya. Kalau nggak Bu Febi repot kirimin jeko ke rumah kita hatu-hatu gitu ya, repot gitu kan ya. Nah kalau saya konsumsi, oh nggak ada konsumsi, oh kita bisa tuh ya. Ya udah kalau gitu konsumsi saya aja yang bawa. Nah itu contoh hal-hal yang kecil. Apakah aku peduli terhadap sesamaku? Yang kedua nih ya, ketika di Yohanes 2 ayat 3 itu menceritakan tentang pernikahan di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi waktu lagi pesta, Ibu Yesus tuh, si Bunda Maria tuh lihat, mereka tuh kekurangan anggur loh. Terus dia bilang sama Yesus, Sus, tuh mereka tuh kekurangan anggur loh, kehabisan anggur loh. Ya, berapa banyak di antara kita nggak peduli, malah datang pesta, udah ngambilnya seabrek-abrek, habis itu nggak habis.
Saya suka sedih kalau lihat orang di pesta undangan pernikahan, ya kalau ngambil gitu seabrek-abrek, habis itu dia nggak habis. Kalau dia habis mah nggak apa-apa, kalau dia makannya kayak saya juga kalau makan seabrek-abrek, kalau ngambil juga seabrek. Tapi saya mah habis Bapak Ibu kalau makan gitu ya. Saya kalau sedikit mah nggak kenyang gitu ya, nggak bisa saya mah, ya tenaganya nggak ada gitu. Nah maksud saya betapa kita tuh yang kayak begitu aja kita tuh nggak peduli gitu loh ya. Boro-boro kita bisa mengerti kesulitan orang lain, boro-boro kita bisa peduli gitu ya dengan kesusahan orang lain gitu ya. Malah orang lain lagi susah gitu, malah kita nambah susah. Jelas-jelas gitu ya. Makanan itu gitu ya, berapa banyak orang yang di luar sana juga yang kesulitan makan, malah kita ambil makanan, malah kita nggak habis, malah kita buang-buang makanan itu gitu ya. Nah, itu kita menjadi bahan refleksi kita. Apakah kita yang seperti itu gitu loh ya. Lanjut yang ketujuh. Iman yang percaya hanya kepada Yesus. Ini imannya Bunda Maria ya. Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Saya minta tolong Ibu Katarina bisa baca, Ibu Katarina. Kalau nggak ada Ibu Sinta lagi deh, Ibu Sinta S ya. Boleh bacain buat saya, Bu. Iman yang percaya hanya kepada Yesus, Yohanes 2 ayat 4 sampai 5, Ibu Sinta. Ya, Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Amin. Terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu dan Saudara sekalian kan nih sambungannya tadi ya, dari ayat 3 tadi ya, terus Yesus bilang sama dia, "Mau apakah engkau daripadaku, Bu?" gitu. Kan sebenarnya mungkin Yesus juga gerah gitu. Iya, gue tahu dia kehabisan anggur gitu. Memang mau ngapain? Saatku belum tiba. Tapi Bunda Maria ya berimannya, bukannya dia ngeyel, tapi dia beriman kepada, dia katakan kepada pelayan-pelayannya, apa yang disuruh sama dia gitu, disuruh sama si Yesus, sama anak gua, lu lakuin itu. Karena Bunda Maria yakin dan percaya gitu ya. Yakin dan percaya bahwa Yesus pasti akan melakukan mujizat itu, akan punya rasa belas kasih. Makanya saya paling seneng gitu kalau di gereja Katolik karena kita punya teman berdoa tadi saya bilang bersama-sama dengan Bunda Maria. Jadi kita bisa bilang sama Bunda Maria gitu, Bun gitu ya Bunda, doain ya, tolong ya, bundain anakku supaya begini gitu. Nah dia karena belas kasih Bunda Maria, dia bisa loh membujuk Yesus gitu ya, imannya dia gitu, bahwa Yesus akan berbelas kasih kepada doa-doa kita. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya, apakah kita punya iman seperti Bunda Maria, hanya percaya kepada Yesus dan yakin gitu bahwa Yesus punya belas kasih, bahwa Yesus tuh sungguh mengasihi kita dan Yesus pasti memberikan yang terbaik, atau sebaliknya gitu loh. Kok saya udah doa nggak dapat pekerjaan, sampai hari ini nggak dapat Tuhan gitu loh. Apakah kita percaya bahwa Tuhan bukan cuma kasih kita pekerjaan, tapi Tuhan sudah menyediakan rumah buat kita. Tuhan sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang lain buat kita. Cuma saatmu belum tiba. Tunggu aja gitu. Posisinya adalah apakah aku sabar, tabah dalam kesabaran itu, tabah dalam kesulitan itu untuk menunggu janjinya Yesus. Nah, ini adalah iman keteladanan Bunda Maria yang ke-8 ya. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 adalah kesabaran dalam membesarkan anak. Lukas 2 ayat 51. Ibu Katarina tadi udah bisa buka, Bu? Bisa tolong bacakan buat saya Ibu Katarina? Ya, Yes. Lukas 2 ayat 51. 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Amin. Terima kasih Bu Katarina. Bapak Ibu, ini saya ambil dari kisahnya Yesus yang berusia 12 tahun gitu kan, yang bersama-sama dengan Bunda Maria, bersama dengan papa dan mamanya gitu ya. Mereka pergi ke Yerusalem merayakan suatu perayaan ibadah gitu ya ceritanya. Terus habis itu setelah Bunda Maria jalan pulang dan Santo Yesus jalan pulang, dia pikir Yesus ada bersama dengan anak-anak yang lain, saudara-saudara yang lain lah pokoknya gitu ya. Kan rame-rame itu jalannya. Setelah 1 hari dia baru cari anaknya, anaknya gak ada gitu ya. Terus dia balik lagi cari gitu ya. 3 hari guys, 3 hari nyari anak yang hilang. Kalau zaman sekarang ya saya ngebayangin dulu anak saya pernah hilang di Taman Anggrek. Baru 2 jam aja saya udah nangis bombay gitu ya. 3 hari. 3 hari anaknya hilang gitu ya. Hilang pasti itu suasananya pasti panik, gak jelas dan gak enak dan gak nyaman.
setelah dia ketemu dengan Yesus gitu ya, malah Yesus bilang, mau apa daripadaku, aku harus di sini bersama dengan bersama dengan Bapakku. Jadi Yesus katakan itu, dan Bunda Mari sih nggak ngerti ini maksudnya apa gitu ya. Tapi dia nggak ngomel gitu, nggak bilang, kamu ya sus dicariin keliling-keliling gitu. Malah di sini duduk ngajar begitu. Kayak begitu-gitu. Dia nggak ngomel-ngomel begitu. Malah dia menyimpan perkara segala sesuatu itu ke dalam hatinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, membesarkan anak gitu lah adalah hal yang tidak mudah. Setuju apa setuju? Ya. Karena saya juga punya anak, jadi saya tahu membesarkan anak tuh nggak mudah. Jadi teman-teman saya di umuran saya ada juga yang anak-anaknya masih usia SMP, SMA. Saya bilang usia SMP dan SMA itu kita harus punya kesabaran gitu ya. Lebih luas dari samudra, saya bilang gitu. Lebih tinggi daripada langit gitu ya. Karena mereka memang perilakunya gitu ya luar biasa gitu. Kalau yang masih SD, yang masih kecil, masih unyu-unyu, masih bisa dibilangin, masih bisa dijitak gitu ya. Kalau udah SMP sama SMA, aduh pokoknya itu luar biasa. Terus mereka tanya sama saya, kira-kira sampai umur berapa yes begini gitu ya. Kebetulan saya sekolah psikologi, saya ambil psikologi gitu ya. Terus saya bilang ya kira-kira di usia 18-19 tahun tuh anak udah mulai lumayan. Saya bilang gitu. Udah mulai lumayan, udah bisa dewasa dan sudah bisa mengerti kondisi orang tua. Ya ampun yes, anak gue baru 11 tahun. Kalau umur tunggu 19 tahun, 8 tahun lagi. Itu saya bilang gitu. Ya 8 tahun lagi mau merem lah, saya bilang begitu ya. Jadi memang usia-usia yang ini kan Yesus usia 12 tahun. Jadi kita bisa anggap bahwa itu usia teenager ya, usia yang remaja gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan gitu ya, Yesus di usia itu gitu, seperti teman saya yang punya anak gitu ya, di usia begitu yang memang lagi sulit, sangat susah untuk diberitahu dan merasa dirinya lebih benar, lebih canggih daripada si mami gitu ya. Mami mah nggak tahu apa-apa gitu ya. Gue lebih canggih gitu, karena kan udah anak zaman sekarang gitu, milenial begitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa belajar gitu ya, seorang bapak juga bisa belajar. Kan di sini juga Santo Yusuf juga nggak marah-marah kepada Yesus. Bisa bayangin dong ya Pak Gatot, Pak Stefanus gitu ya, Rofi, kalau punya anak gitu ya, rasanya kalau dia nakal tuh rasanya udah mau dijitak aja ya, tapi nggak boleh gitu ya. Di dalam Amsal tuh dikatakan kita tidak boleh, seorang ayah tidak boleh menaruh kemarahan kepada anaknya gitu. Mungkin nggak boleh nyabet, nggak boleh mukul, itu karena akan membuat duka hati kepada si anak gitu. Itu ada dalam Alkitab gitu ya. Mungkin kalau si ibu nggak mukul, tapi kan biasanya ayah gitu yang mukul. Tapi kita bisa lihat gitu dalam bacaan ini, Santo Yesus juga nggak mukul. Dan Bunda Maria juga cuma simpen doang, ya udahlah sabar, tabah. Jadi kalau teman-teman saya tanya, yes apa yang harus saya lakukan? Terus saya hanya bisa bilang sabar, tabah, berdoa. Itu doang. Gak bisa kasih note apapun gitu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk membesarkan anak kita. Sabar, tabah, dan berdoa gitu loh. Ya kita bisa kasih advice pasti harus. Tapi kalau si anak lagi masa teenager, itu masa yang luar biasa gitu. Kecuali kalau yang udah lewat kayak saya. Kan anak saya udah umur 23. Saya udah lewat tuh masa kayak begitu. Saya sudah pernah melaluinya. Saya bilang gitu. Ya penuh dengan air mata gitu loh. Penuh juga dengan rasanya luka batin bolak-balik gitu ya. Jadi kalau penyembuhan luka batin tuh bukan luka batin sama pasangan hidup, tapi luka batin sama anak, bayangin guys gitu ya. Itu juga udah pernah saya lalui gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan juga hati Ibu Maria pada saat itu. Betapa dia sangat sabar gitu ya. Dia untuk membesarkan Yesus. Oke, terus yang terakhir, keteladanan Bunda Maria yang terakhir adalah kesetiaan. Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Ibu Novi bisa bacakan buat saya, Ibu Novi? Ibu Novi ada? Kalau nggak ada Ibu Lina, boleh Ibu Lina? Oke, nggak ada Ibu Lina? Bu Febi deh kalau gitu. Ayo Bu Febi. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Amin. Terima kasih Bu Fabiola. Kesetiaan Bunda Maria gitu, dari kita bisa lihat ya, tadi kan perjalanan Bunda Maria tadi saya ketika dia menerima kabar dari si malaikat, dia hamil,
Dia sabar, dia tabah melahirkan Yesus dalam keadaan kondisi yang tidak menyenangkan gitu, situasi yang kotor di kandang domba gitu ya. Dia membesarkan Yesus gitu ya, membesarkan Yesus yang remaja. Dia juga sama nih bersama-sama dengan Yesus, sama dengan kita. Dia juga mendampingi Yesus. Bahkan dia mendampingi Yesus sampai Yesus wafat di salib gitu ya. Kalau ada satu cerita Passion of the Christ yang terbaru tuh yang Mel Gibson tuh ya. Boleh ditayangkan fotonya, kita bisa lihat ya. Di situ figur Bunda Marianya ketika dia menatap Yesus tuh ya, menurut saya figur Bunda Maria terbaik di antara semua film yang ada gitu ya. Karena itu kelihatan banget betapa Bunda Maria tuh gila di sampingnya Yesus. Terus lihat anaknya gitu ya, udah ditusukin pakai itu ya, pakai pedang itu dihunus begitu ya. Lihat Yesus disalib gitu ya, dipakuin gitu ya. Dia tetap ada di situ gitu loh. Dia tetap mendampingi Yesus. Kita nih ya para ibu, para bapak, kalau lihat anaknya sakit aja sedih banget kan hatinya ya. Rasanya pengen begini kalau udah demam gitu. Udah gantian lah demamnya biar papa aja, biar mama aja yang demam biar anaknya sehat ya. Cuman sakit demam doang. Apalagi ini lihat Yesus ya udah difitnah, dicela gitu ya. Dicaci maki dan sebagainya, bahkan disalib. Ibu-ibu zaman sekarang kalau anaknya ya dituduh, difitnah, itu pasti udah rempong, udah heboh banget itu ya. Bisa satu sekolahan itu hebohnya gitu ya. Masa dia bilang kalau anak gua begini gitu ya. Udah begitu tuh emak-emak gitu ya. Bapak-bapak tuh juga bisa tuh nggak terima gitu ya. Kalau anaknya difitnah gitu bisa disamperin tuh bapak si anak yang fitnah, bisa digebukin tuh kayak begitu kan. Tapi lihat bagaimana Bunda Maria mendampingi Yesus setia sampai akhir gitu ya. Bahkan dia menuruni mayat Yesus gitu ya. Dia memeluk Yesus, makanya ada patung Pieta kan ya. Yang dimana Bunda Maria, terus Yesusnya terbaling begitu ya. Itu sebenarnya adalah buat kita nih, para orang tua. Jadi bukan cuma ibu, tapi buat bapak-bapak, buat para orang tua. Ketika kita mengalami penderitaan dalam arti kesedihan gitu ya, untuk menghadapi anak-anak kita, membesarkan anak kita, disitulah kita berdoa. Gitu. Jadi saya juga selalu menganjurkan teman-teman saya yang beragama Katolik gitu ya. Kalau bisa ada di gereja ada patung Pieta, kita berdoa di depan patung Pieta itu kita bisa merasakan perasaan penderitaannya Bunda Maria gitu ya ketika dia memangku Yesus gitu. Anak yang dia besarkan gitu, rasa sedihnya itu luar biasa gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Apakah kita gitu sampai akhir hidup kita ditemukan oleh Tuhan tetap setia mendampingi dia. Kita tetap setia ada dalam persekutuan doa. Kita tetap setia melayani Tuhan. Itu menjadi refleksi kita di malam hari ini. Jadi dari 10 yang tadi yang keteladanan Bunda Maria gitu. Ini filenya saya ada kasih ke Ibu Meli, kalau bagi yang mau minta filenya juga boleh. Dari 10 tadi menjadi bahan perenungan kita. Apakah aku punya 5 aja, nggak usah banyak-banyak, punya 5 aja yang teladan seperti Bunda Maria. Kita punya 5 itu. Sabar nih, anaknya mau narkoba kek gitu ya. Ada yang anaknya pokoknya suka nyolong kek. Dia tetap anakku. Dia tetap kukasihi. Aku tetap dampingi dia. Saya mendampingi beberapa orang tua yang anaknya gitu ya. Anaknya itu narkoba. Anaknya suka nyolong. Dan bahkan ada anaknya yang homo gitu ya, yang gay gitu. Jadi dia cerita sama orang tuanya cerita lagi dengan saya. Itu kesedihan-kesedihan seperti itu. Nah, apakah aku bisa tetap tabah dalam kesulitan-kesulitanku? Dalam sabar membesarkan anak-anakku. Nah, seperti itu ya. Kalau bagi mereka mungkin yang belum punya anak gitu ya, suatu hari nanti Tuhan izinkan untuk punya anak atau punya keponakan, apakah aku juga sabar membesarkan mereka, mendidik mereka? Apakah aku setia sampai akhir bersama dengan Yesus? Aku tetap apapun nanti dalam kehidupanku, kesulitanku, bahkan mungkin aku belum menikah, tapi ketika aku menikah, pasanganku berbeda agama, aku tetap hanya kepada Yesus. Aku tidak akan berpindah agama, aku tidak akan berpindah keyakinan, aku tidak akan mengkhianati Yesus. Apakah aku seperti itu? Itu menjadi bahan perenungan kita di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian. Semoga renungan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Rofi. Baik, terima kasih Bu Yesi untuk firman-Nya. Berapi-api ya, jadi saya dengarnya juga semangat juga. Sama kalau Cilike jadi pembawa firman tuh sama karakternya begitu. Berapi-api orang Jawa Timur. Yes. Terima kasih, semoga perenungan firman ini boleh menjadikan kita dewasa dalam rohani dan meneladani Bunda Maria sebagai
Ibu kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hantarkan persembahan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu berikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bahwa ada firman, ada lagu juga, terlebih diberkati memberi daripada menerima. Maka berikan persembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan supaya kerajaan Allah dapat diperluas melalui PDKK Kalvari ini dan banyak orang dipertobatkan melalui PD ini. Kita angkat, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk taburan firman-Mu Tuhan, untuk kekuatan Allah melalui firman yang boleh Kau berikan atas kami. Dan biarlah apa yang Bunda Maria boleh lakukan, boleh kami teladani Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani, tabah dalam menghadapi siapapun, apapun dan situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berindu mempersembahkan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini persembahan kami berikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kita angkat lagu Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Kau ada bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Silakan, mungkin ada pengumuman dari pengurus PD. Baik, Bisa diberikan semua untuk bisa tanya sedikit kah? boleh Pak, silahkan yang ingin bertanya. Ya. Ini untuk Ibu Yesi ini. Oh ya, boleh Pak Stefanus, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya juga bilang saya nggak bisa gitu ya. Gimana Pak Stefanus? Tadi penjelasan Ibu kan kita tidak boleh menyembah Bunda Maria, Iya, tapi kita cukup menghormati Bunda Maria. betul. Bagaimana caranya kita menghormati Bunda Maria? Ya. Apakah dengan doa Salam Maria itu kita sudah menghormati Bunda Maria atau bagaimana, Bu? Iya, betul. Pak, yang maksudnya dikatakan kita nggak boleh menyembah itu kadang-kadang orang berpikir karena kita punya patung.
Kalau punya Iya. patung gitu kan kadang-kadang kalau bagi yang keyakinan lain tuh mereka taruh dupa di depan patung. Setelah itu mereka sembah-sembah dan mendoakan patung tersebut. Tapi yang dimaksud dengan kita tidak seperti itu. Jadi kita menghormati dengan kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Dalam arti kita tidak menghina gitu. Karena ada beberapa keyakinan, ada beberapa agama juga yang menganggap bahwa Bunda Maria itu tidak penting dan jadi menghina gitu. Dalam arti yang saya katakan menghina, jadi mereka juga tidak mengakui bahwa dia adalah seorang perawan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan putranya gitu. Sehingga orang-orang itu jadi berpikir kenapa harus hormat-hormat sama Bunda Maria gitu loh. Kenapa harus salam Maria menghormati dia. Padahal salam Maria itu sendiri ada dalam Alkitab kan, ketika tadi Malaikat Gabriel mengatakan salam hai engkau Bunda salam hai engkau yang disertai oleh Allah gitu. Tuhan menyertai engkau gitu ya. Jadi salam Maria itu pun adalah butir-butirnya diambil juga dari Lukas gitu ya. Jadi bukan sembarangan, dari gereja Katolik itu tidak sembarangan yang menciptakan salam Maria itu begitu aja, tidak gitu loh. Nah itu yang dimaksud dengan menghormati Bunda Maria. Tapi kita tidak menghina Bunda Maria. Itu Iya. sih Pak Stefanus. Semoga menjadi inspirasi buat Pak Stefanus. Satu lagi Bu. Ya boleh Pak. Misalnya kita novena Iya. 3 kali salam Maria. Iya. Apa yang menjawab doa kita itu Bunda Maria atau Tuhan? Yang menjawab doa kita udah pasti Tuhan Yesus. Itu sudah pasti. Jadi seperti pernikahan di Kana, tadi cerita tentang pernikahan di Kana, kalau Bapak baca perikop tersebut gitu ya, yang membuat yang membuat air itu menjadi anggur yang manis itu bukan Bunda Maria. Yang membuat mujizat itu adalah Yesus. Itu udah pasti. Tapi jadi bersama dengan Bunda Maria. Jadi yang punya pesta kan sebetulnya kekurangan anggur, gitu kan, kekurangan anggur. Dan Bunda Maria tanpa dibilang pun dia sudah peduli kan. Jadi dia ngomong, mereka tuh lagi kekurangan anggur. Jadi bersama dengan Bunda Maria, mereka tuh lagi kekurangan anggur loh sus. Jadi seperti Bunda Maria tuh begitu kasih tahu Yesus. Dan Yesus yang membuat tadi air gitu, cuman air doang menjadi anggur. Jadi mujizat itu terjadi karena Yesus, bukan karena Bunda Maria, tapi bersama dengan Bunda Maria gitu. Jadi maka saya selalu tekankan kalau doa rosario itu bukan doa kepada Bunda Maria, tapi doa bersama dengan Bunda Maria gitu. Dan kebetulan teman-teman di Legio Maria itu juga mereka juga banyak yang memberikan inspirasi itu ke saya gitu ya. Jadi kasih tahu juga, dan saya juga bersyukur. Makanya kenapa saya bilang kita sebagai orang-orang persekutuan doa juga nggak boleh menutup diri hanya ada di PD, tapi juga mengikuti kegiatan kategori lain ataupun berbincang dengan kategori lain. Jadi saya juga tahu ini dari mereka. Jadi mereka bilang, Ci, yang namanya doa novena dengan doa rosario itu bukan berarti kita doanya kepada Bunda Maria loh, tapi bersama-sama dengan Bunda Maria. Contohnya seperti tadi bilang pernikahan di Kana. Begitu Pak Stefanus. Iya. Jadi kebetulan tadi kan doa rosario di rumah saya. Iya. Kami di sini masih pakai doa kepada Bunda Maria gitu. Doa bersama dengan Bunda Maria Pak gitu. Mohon maaf gitu ya. Mungkin karena teman-teman mungkin boleh bertanya kepada Romo gitu ya, kepada pastor paroki ataupun kepada orang-orang Legio Maria gitu. Biasanya kan mereka lebih mengetahui mendalami tentang Bunda Maria. Saya juga dapat inspirasi itu juga dari mereka. Jadi bukan doa kepada Bunda Maria tapi bersama dengan Bunda Maria, dan mereka kasih contoh tentang pernikahan di Kana, dan saya menjadi real dan menjadi nyata. Oh ya betul, ketika pernikahan di Kana itu yang mengadakan mujizat itu air menjadi anggur itu bukan Bunda Maria, tapi bersama dengan yang punya pesta bersama dengan Bunda Maria, istilahnya berdoa ngomong sama Yesus, sus mereka kekurangan anggur loh, mereka udah mau kehabisan anggur loh, tapi Yesus yang mengubah itu menjadi anggur. Begitu Pak Stefanus. Iya. Bagaimana Pak Stefanus? Oke, terima kasih kembali. Nanti Pak Stefanus boleh ngobrol dengan Romo ataupun dengan teman-teman Legio Maria. Terima kasih Pak Stefanus, Tuhan berkati. Terima kasih Bu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Ya, sudah terjawab ya Pak ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang pada malam hari ini hadir di Persekutuan Doa Karismatik PDKK Kalpari. Ya, sungguh luar biasa pada malam hari ini hadir dari beberapa PD ya, dari luar
PD Kalpari. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Cijantung, dari Jogja. Ya, kami sebagai tim PD Kalpari mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk Bro Ropi. Pada malam hari ini, pujian penyembahannya sungguh luar biasa. Kami semua merasakan kehadiran Tuhan. Woi, keren banget ya lagu-lagunya, kita tersentuh. Semoga Bro Ropi selalu sehat, panjang umur, diberkati pelayanannya, dan setiap langkah-langkahnya juga keluarganya. Terima kasih juga untuk CSI yang pada malam hari ini membawakan firman Tuhannya yang sungguh luar biasa. Kita semua diminta untuk meneladani Bunda Maria. Ya, jadi kita harus tetap setia dan bersyukur. Dari situasi seperti apapun, kita tetap harus setia kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih CSI, diberkati selalu CSI, langkah-langkahnya, kehidupannya, keluarganya, dan pelayanannya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi Rabu depan. Rabu depan kita akan bersama-sama untuk Kombas. Kita bersama akan membuka kitab suci, kita akan merenungkannya, dan kita akan bisa berbagi sharing, ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu. Kita di sini bersama dalam satu keluarga. Jadi kita bisa bertanya atau ada yang mau menyampaikan cerita-ceritanya, kesaksiannya, kami terbuka untuk itu semua. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, saya minta mohon bantuannya Mbak Sophie untuk foto bersama. Mari Bapak Ibu kita buka kamera. Saya akan memandu untuk berfoto. Lihat kamera semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa Rabu depan. Kembali ke Bro Ropi. Baik. Baik, terima kasih Bu Febi. Sekali lagi terima kasih untuk CSI untuk taburan firman-Nya, dan terima kasih untuk PDKK Kalvari yang mempercayakan pujian penyembahan, sesi pujian penyembahan kepada saya pribadi. Saya sungguh terberkati bergabung untuk pertama kali di PDKK Kalvari. Dan Cilike terima kasih juga untuk delegasinya. Terima kasih. Masih adakah Cilike? Oh, sudah menghilang. Oh, masih ada. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tutup persekutuan doa ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sungguh beriman bahwa Bapak Ibu sekalian menikmati malam ini pujian penyembahan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ibu Yesi. Mari kita tutup persekutuan doa ini. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh menikmati saat-saat di mana kami boleh bertemu muka dengan-Mu, di mana kami boleh menaikkan pujian, bersyukur, melompat, bersukacita. Dan ada banyak hal yang pasti kami rasakan Tuhan. Ada banyak hal yang pasti kami bawa pulang setelah kami boleh merasakan hadirat-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu, dan mendengar bagaimana Bunda Maria sungguh mencintai Engkau, mencintai kami juga. Dan ada banyak hal yang merubah paradigma kita tentang siapa itu Bunda Maria. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan dengan saudara. Kau berikan waktu kebersamaan bersama saudara-saudara kami di PD Kalvari ini. Dan kami percayakan hidup kami ke depan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari jagai kami Bapa. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu atas setiap kami. Pimpin kami setiap langkah kami Tuhan, karena kami tahu bersama-Mu kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini hidup kami persembahkan setiap detik, setiap waktu kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Raja kami, jadilah Tuhan kami, jadilah pemandu hidup kami Bapa. Di dalam demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Mari kita bawa hormat kita bersama pujian Bunda Maria.
Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk menjahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Bunda yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima